Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid BSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan banyak karunia kepada kita sampai hari ini. Allah masih berikan kesempatan umur, kesehatan kepada kita semuanya sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita yang selalu kita mohon kepada Allah ketika Allah berikan karunia kepada kita semuanya. Semoga kualitas diri kita sebagai seorang hamba ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Jamaah rahmatullah, untuk hari ini insyaallah saudara-saudara kita yang mengikuti kajian, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke insyaallah ngikutin hari ini. Tadi ada yang WA insyaallah dari Timor Leste ikut menyimak. Dari pedalaman saudara-saudara kita di suku Wewe Amanuban Timur, saya ingin menyapa beliau, kepala sukunya ikut melihat paling tidak hari ini, yaitu Bapak Arifin Nobisa. Saya doakan semoga beliau tetap sehat walafiat, memandu, membimbing para mu'alaf dan du'afa yang ada di pelosok negeri dengan baik, dan mengikuti pula saudara-saudara kita yang orang Indonesia tapi ya, yang ada di Qatar, kemudian di Jepang, kemudian di Korea Selatan juga mengikuti. Baik, mudah-mudahan walaupun ini yang kita bahas sampai hari ini masih urusan khokhiku aja ya, karena ini saya kadang-kadang mikir-mikir ya. Saya itu S2 saya jurusan tafsir, kemudian S3 saya jurusan pendidikan Islam. Tapi sampai hari ini saya hanya diizinkan untuk bicara urusan khokhiku aja. Makanya kemudian di Telkom, kemudian di BSI sini, kemudian di Angkasa Pura II, itu dari tahun 2007 sampai sekarang hanya boleh seputar tahsin. Ya sudah, ikutin saja gitu ya. Sampai alhamdulillah itu pun juga dirasa manfaatnya oleh kader-kader kita yang melanjutkan di Mesir, karena tahsin itulah kemudian bacaan Qur'annya jadi bagus, kualitas hafalannya jadi bagus. Ketika tes, alhamdulillah itu langsung diterima. Kalau kuliah di Timur Tengah syaratnya diantaranya baca Qur'annya bagus, hafal Qur'an, insya Allah. Itu menjadi catatan tersendiri. Baik, jamaah rahmakumullah, ini yang kita akan bahas ini yang ringan-ringan saja, yaitu cara mengucapkan huruf Arab tentunya, yang itu adalah kelompok tengah lidah. Kelompok tengah lidah itu ada beberapa huruf yang keluar dari tengah lisan. Di antaranya adalah jim, shin, ya. Ada 3 ya di situ yang kita angkat terlebih dahulu. Target kita jamaah rahmakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, ada dzuk, ada citra rasa bahwa kita itu ketika baca Al-Quran kita bisa menikmati bacaan Quran yang kita baca. Orang yang kalau mereka itu menjadi makmum, kalau makmum sholat zuhur kan tidak begitu masalah ya. Siapa saja tidak akan
jadi masalah karena tidak kedengeran ya, bacaan Fatihahnya gitu. Tapi kemudian dzuk atau citra rasa bacaan itu akan terasa oleh kita, indahnya bacaan itu ketika memang betul membacanya sesuai dengan cara membaca yang benar. Ketika ada imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dari awal kita begitu dengar bacaan Fatihahnya itu sudah merasa nyaman. Kenapa? Citra rasanya itu kita dapat. Citra rasa bacaan Qur'annya itu kita dapat. Tapi kalau kemudian ada imam yang membaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di belakang itu pasti bunyi. Perasaannya pasti ngomong, oh ini orang Jawa nih. Kenapa? Karena ciri khas dialeknya itu kebawa. Sehingga ini baca Quran tapi dialeknya itu kebawa. Sehingga citra rasanya citra rasa Jawa. Kita sering dengar kalau yang bagi yang bahasa Inggris, ini bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa. Gitu. Ngomongnya bahasa Inggris. Kenapa? Kursusnya di Pare gitu ya. Lingkungannya lingkungan Jawa sehingga komunikasi walaupun itu bahasa Inggris Jawanya itu kebawa gitu. Nah, yang kita inginkan adalah ketika kita baca Al-Quran itu benar-benar satu, mengikuti kaidah, yang kedua, mengikuti riwayat, yang ketiga, citra rasanya itu kita dapat. Contohnya nih, jim. Jim kalau Jawa menjadi jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Itu ke bawah. Atau ini orang Arab pun ternyata jamaah rahmakumullah yang belum tahsin ketika baca jim itu menjadi G. Gim. Kemudian shin. Sha, shi, shu. Nah, posisinya berarti begini. Kalau ini lidah, berarti lidahnya menjadi begini. Nah, yang penting kalau kita nginget-nginget bunyinya kayak SY ya. S-Y. Sya. Bukan syia. Sya. Kita bunyikan bersama aja ya. Janji jubanja. 1, 2, 3. Janji jubanja. Janji jubanja. Janji jubanja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian syai itu bukan bunyinya bukan syai. Kalau kita baca dengan minasyaito itu jadi e. Itu salah. Yang benar syai. Syai. Nasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya sedih-sedih gitu ya. Lepas dikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saya mengingatkan kembali, kita tahsin ini yang perlu kita pegangin ada 3. Yang pertama adalah cara mengucapkan hurufnya benar. Yang kedua, sifat hurufnya harus benar. Kita batasi
kapan tebal, kapan tipis membunyikan huruf itu yang kita batasi. Tidak usah sampai semuanya kita mengetahui, memahami, menghafalkan kaidah sifat huruf, nggak harus. Tapi kemudian kita tahu mana tebal, kapan tipis, itu sudah bagus. Kemudian yang ketiga, itmamul harokat, menyempurnakan bunyi harokat. Ketika bunyi a, i, u, itu akan mempengaruhi terhadap vokal. Jadi kalau kita itu baca Quran, apalagi ngimamin sholat, itu kalau fathah kasroh domahnya benar, maka kemudian bacaan kita itu akan jadi utuh. Contoh gampangnya ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu ketika membunyikan bacaan, karena fathah kasroh domahnya itu jelas, maka vokalnya itu menjadi jelas. Enak gitu. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ini karena membunyikan fathah kasroh domahnya itu jelas, maka vokalnya pun juga akan menjadi jelas, menjadi enak. Tapi kalau sampean begini, bunyinya rada sedih-sedih gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bibir itu mengecil aja, vokal tidak keluar, maka nggak akan masuk di mic ini. Jadi di sound system itu menjadi mengecil suara kita. Kenapa? Karena suaranya lari ke rongga hidung. Sebenarnya kita baca selama ini, seringkali kita baca dengan bindeng. Kenapa? Karena membunyikan fathah kasrohnya itu tidak sempurna. Maka ketika membunyikan, jamaah semuanya, lepas saja suaranya. Bunyikan ya. 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 Yi. Yi. Yu. Iyaka. Iyaka. Ini akan beda ya antara tasjidnya huruf selain ya dengan ya itu berbeda. Kalau ya di tasjid bunyinya itu mengalir saja, memanjang. Iya, iya, begitu masuk ngalir saja. Iya, tidak boleh kita hentak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hentak nggak boleh. Kenapa? Karena cara membunyikannya itu halus saja, ngalir saja, dan itu pasti panjang. Walaupun tidak harus kita panjang-panjangin, karena memang sudah fitrahnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi sampai ada terkesan ada wakof, terkesan ada saktah, itu tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada model imam yang kayak begitu. Dan itu dikatakan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu membaca dengan seperti itu tidak ada. Jadi kalau disebutkan menurut riwayat bacaan itu nggak ada. Maksudnya adalah Nabi itu tidak pernah membaca seperti itu. Gitu. Artinya ketika kita runtut sanadnya itu, riwayatnya itu begitu sampai kepada Nabi, oh Nabi itu tidak pernah membaca dengan ada saktah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dua-duanya disaktah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua-duanya enggak benar. Baik. Tapi nanti kalau ada imam kayak begitu, enggak usah untuk nyala-nyalain ya. Kadang-kadang imam itu ketika diingatkan tidak semuanya punya kesiapan untuk menerima.
Malah dibalikin. Kamu itu belajarnya dari mana? Ilmunya dari mana? Itu pertanyaannya jadi panjang gitu ya. Ujungnya istilahnya ngajak debat gitu. Baik, kita lanjut. Kita ke samping ya sekarang. Dot itu punya sifat, saya sebutkan. Ada dua ya yang paling dominan. Satu, dot itu tafkhim, tebal. Mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, dia tetap tebal. Bahkan ketika mati juga ikut tebal. Berarti itu adalah punya sifat tafkhim. Dan itu sifat permanen. Kemudian yang kedua, istitolah. Istitolah itu memanjang. Sama dengan ya tadi. Maksudnya memanjang itu begini. Walau itu memanjang itu. Tidak boleh kita walau do, tidak boleh. Tapi ketika masuk ke tasdid, itulah yang kemudian disebut akan nampak memanjangnya. Tekanan bunyinya itu memanjang. Itu yang dimaksud memanjang itu. Ghairil maghdubi, samping lidah bertemu dengan gusi. Ini kadang-kadang ini karena bahasa yang kita tidak akrab gitu ya. Ketika menyebutkan sisi lidah sebelah mana Ustaz? Yang kiri apa yang kanan? Apa yang mana nih? Nah, gampangnya begini. Kalau ini rongga mulut, kemudian ini lidah kita, sisi ini. Tempelkan begini. Bo. Bunyikan ya. Do, bi, bu, do, bi, bu, do, bi, du. Baik. Contohnya langsung saja ya. Walau do. Tapi ingat-ingat, ketika bunyikan la itu tarkik. La itu tipis. La, wa, la. Baru tebal. Walau. Kemudian do panjang 6 dan posisi tetap tebal. Waladdallin. 1, 2, 3. Waladdallin. Sekali lagi. Ingat-ingat ya, bahasan kita sudah berlalu. Ingat-ingat, donya selama panjang 6 harokat, karena itu mat lazim. Mat yang tetap, maksudnya panjangnya 6, tidak boleh 2, tidak boleh 4, panjangnya tetap 6. Kemudian setelah 6, panjang 6 tetap tebal posisi huruf itu, kemudian L-nya tidak boleh tebal. Karena lam itu, tasdidnya lam itu termasuk huruf tarkik, huruf tipis. Sehingga membunyikannya begini. Halo? Lihat mulut saya. Pas bunyi L, tarik dikit aja. L. Karena kalau kita baca begini, berarti lamnya
tebal. Itu salah. Yang selama ini kita yakin itu benar ternyata itu salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu salah. Dol. Yang benar begitu. Halo? Saya bilang rekan-rekan semuanya, ini mahal loh. Mahal. Saya bisa dapat L-nya doang itu tiketnya 24 juta itu pulang pergi itu. Belajar di Qatar, baca Fatihah di depan guru saya, Profesor Dr. Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Begitu baca, coba suruh ngulang sampai 5 kali. Begitu ngulang 5 kali, waladdallin. Kita udah yakin beneran. Karena sebelumnya sudah benar. Begitu di depan beliau, ternyata masih ada yang salah. Yang salah apa? Kita ditanya, tebal apa tipis? Tebal. Ketika tebal apa tipis? Kita baru ngeh. Kita baru nyadar, saya baru nyadar saat itu. Oh ternyata selama ini kita membaca itu tebal. Kenapa? Karena lo-nya tebal. Hingga L-nya ngikut tebal. Waladdallin. Kita yakin betul itu udah benar. Tapi begitu dikasih tahu, coba yang tebal do-nya apa L-nya? Do-nya. L-nya tebal enggak? Enggak. Kenapa kamu baca tebal? Karena selama ini enggak nyadar. Itu saja catatannya. Bersama ya. Waladdallin. 1, 2, 3. Baik, berikutnya to, huruf to. Baik, ujung lidah bertemu dengan gigi atas, gusi atas. Bunyikan ta, ta, ta. Ta, po, to, to. Oke. To termasuk huruf istilah, huruf tafkhim, huruf tebal. Mau fathah, mau kasroh, mau dhammah dia tetap tebal. To, ti, tu. Sementara ta sama to itu beda. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Di situ ada da, ada ta, ada to. Ta, to. Jadi ada 3 yang sama. Da. Baik. Ini masalahnya begini. Ketika huruf itu makhrajnya benar, ujung lidah bertemu dengan gusi atas, gigi seri. Ketika nempel begini, tanya sudah betul. Tapi ketika kita membaca sifat huruf itu tidak muncul, bunyi sifat huruf itu tidak nampak, maka huruf itu akan ketukar menjadi huruf yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. D-nya itu adalah sifat. Jadi dal kalau mati mesti mantul. Kalau tidak mantul berarti sifatnya hilang. Kalau sifatnya hilang akan ketukar sama ta. Ahad. Ahad itu posisinya sama dengan dal. Tapi karena sebab enggak mantul maka kemudian huruf itu menjadi hilang.
sifatnya menjadi hilang. Ketukar sama ta. Jadi jamaah semuanya kalau baca surat Al-Ikhlas, ini surat yang paling akrab sama kita nih. Karena kalau sholat sendirian, ya nggak jauh-jauh beda dari surat, nggak jauh-jauh dari surat-surat yang pendek itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti membunyikan mantulnya itu di awal sama di akhir aja. Berarti baca surat Al-Ikhlas tutup kendang, cuma di awal sama di akhir. Mantulnya huruf yang pertama, di ayat yang pertama sama ayat yang terakhir. Mustinya semuanya mesti harus mantul. Ketika posisinya itu dal itu mati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dalnya semuanya itu mesti harus mantul. Baik, saya kembalikan lagi untuk to. Ya. To itu huruf tabkhim, huruf tebal. To, ti, tu, ba, to. 1, 2, 3. To, ti, tu, ba, to. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ingat-ingat ya. To, to, el. El. L-nya tarik dikit aja. Coba sampean senyum dikit aja. Senyum, jangan ketawa. Senyum itu kan kalau dikit. Berarti tol. Kayak orang senyum gitu. Tol. Tolnya. Tapi jangan begini juga gitu. Ihdinas siratal. Tol. Ini karena kita fokus L-nya tipis akhirnya. Tolnya jadi ketarik juga. Jangan gitu. Tolnya tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Tol. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Ini kemudian yang saya tekankan tadi adalah ketika membunyikan huruf itu tebal, jangan sampai yang tipis ngikut tebal. Itu catatannya. Kemudian ta dan dal ini akan ada perbedaan ketika dialek itu mempengaruhi. Kalau Bali, ta menjadi t menjadi t. An'amta. Kemudian kalau pindah ke Jawa, geser ke Jawa, an'amta menjadi an'amta. Geser ke DKI, yang rubah apanya? Dua-duanya. Hamzah sama ain. An-anta. An-amta. Ain sama hamzah sama saja. Itu Jabodetabek. Terus dal ketukar menjadi D Indonesia. Sementara kalau kita bunyi D, ingat-ingat nih, coba bunyikan ya. Tidak ada. Bunyikan. 1, 2, 3. Tidak ada. Kasih tasjid. Tidak ada. Tidak ada. Lagi. Ada. Nah, ketika at itu coba rasakan posisinya di mana? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Tidak ada. Posisinya di mana? Agak tengah. Ujung lidah di langit-langit depan atas. Posisinya ketika ada berarti D Indonesia posisinya begini. Sementara bentuk sering kesalahan itu adalah dal menjadi D. Alhamdulillah du. Du itu posisinya begini. Sementara lidahnya mestinya begini. Ini gigi. Gigi atas ya. Tempelin begini. Mestinya begini.
Kalau D itu posisinya begini, geser ke langit-langit atas. Berarti D dan dal tidak sama. Bunyikan ya. Da, di, du, bad. 1, 2, 3. Tempel di gigi atas, depan atas. 1, 2, 3. Da, di, du, bad. 1, 2, 3. Da, di, du, bad. Lagi. Da, di, du, bad. Alhamdu. Alhamdu. Du. Jadi yang penting posisinya jangan balik lagi ke D Indonesia. Baik. Kemudian berikutnya adalah tak sudah, to sudah, dal sudah. Baik. Za ya. Za. Ada orang Gunung Kidul di sini? Halo? Jogja? Itu Jogja itu, Gunung Kidul maksud saya, itu yang paling khas itu za-nya, huruf yang di ujung lidah ini, itu sering membunyikannya dengan ketukar sama ya. Idza zulzilatil, dibacanya idza yulyilatil ardu yilyalaha. Zul, yul, zulzul, yul. Itu prosesnya itu karena itu dialek ya, pengaruh dengan dialek, lama gitu kalau ngajarin itu lama. Tapi masing-masing daerah itu punya khas kesalahannya karena memang pengaruh dengan dialeknya. Sumatera Barat, Sulawesi, itu ro menjadi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kalau ra itu menjadi tipis. Sementara ro itu mesti harus tebal. Ro, lam itu termasuk huruf ujung lidah. Membunyikannya ringan. Tapi kalau ro posisinya karena harokat fathah mesti harus tebal. Nggak ada ro dibaca ra. Tidak ada. Tidak boleh. Baik. Kita bunyikan ya. Zazizubaz. 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 Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, ini tinggal 7 menit lagi kita coba praktek di surat apa tadi, Mas? Oke. Jim ya. Huruf tengah lidah. Wal tipis ya, lamnya wal tipis. Fight. Jadi hurufnya dimatikan jimnya, fight. Kemudian R-nya volumenya dikecilkan dari vokal sebelumnya. Wal fajr, fajr, r. Nah, itu harus dibaca tebal. Ro-nya itu harus dibaca tebal. Faj itu masih posisinya tipis. Wal fajr. 1, 2, 3. Wal fajr. La tipis. Walayalin ashar. Coba sebutkan sekarang. Ada berapa yang harus dibaca tebal pada ayat yang kedua? Sambil ngitung, mikir dikit ya. Ada?
Shin sama ro. Ada berapa? 1. Ash itu tidak tebal. Shin itu tidak termasuk huruf tebal. Ash tidak tebal. Yang harus tebalkan ro-nya. Kaidahnya apabila ro mati karena wakof, sebelumnya huruf mati, berarti shinnya mati, kemudian sebelum huruf mati itu harokat fatkah, maka ro harus dibaca tebal. Walayalin ashar. 1, 2, 3. Tapi jangan pakai aliran kebatinan ya. Kalau aliran kebatinan itu begini bacanya. Wal fajr walayalin ash. R-nya enggak kedengeran gitu. Ketika ditanya, "Ro-nya mana?" "Saya batin, Pak." Gitu. Enggak boleh, harus bunyi gitu ya. Wasyaf'i wal watr. 1, 2, 3. Wat ter oke. Wasyaf'i wal watr. Oh. Baik, makasih. Wal-laili idza yasr. Hal fi yas tipis, tebal. Yasr. Wal-laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Oke. R-nya tebal apa tipis? Hijr tebal apa tipis R-nya? Tipis. Kenapa? Karena sebelum huruf jim mati itu harokatnya kasrah. Sehingga bunyinya gini. Hijr. Bukan tapi Hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. 1, 2, 3. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Oke. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ingat-ingat di sini hurufnya banyak yang berharokat fatkah. Jadi bukanya itu yang sempurna. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jadi bukanya itu tekanannya semuanya harus sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Pakai ro huruf ujung lidah. Dza ujung lidah dengan gigi, ujung gigi atas sama bawah. Kemudian ti ujung lidah juga. Al ujung lidah juga. Imad di ujungnya, dalnya.
Baik, kita ulang sekali lagi. Irama dzatil imad. Baik, jamaah rahmakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa menghadirkan cintanya Allah kepada kita semuanya saat kita membaca Al-Quran. Ketika semakin bagus bacaan kita, Allah juga semakin mencintai terhadap tilawah atau bacaan Quran kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.